Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Helianto, Maseo Novanco, dan Nato Cino akan membahas mengenai mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Susah ya guys hidup di suasana online kali ini. Ya begitulah. Berat. Ya begitulah nama kehidupan. Nah, berhubung ada dua teman kita yang udah kerja nih di sini nih. Ada Nato Cino dan Helianto. Itu tuh kawan tuh yang baru masuk tuh. Ada yang baru masuk juga. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan perusahaan mereka yang mungkin kita bisa ngulik-ngulik sedikit. Tanpa perlu berlama-lama lagi karena durasi, langsung kita mulai. Oke teman-teman, kita bahas mengenai mengelola retensi, keterlibatan juga karir karyawan. Setelah kita menginvestasikan banyak waktu untuk menyeleksi, merekrut, dan juga menginterview seorang karyawan, kita juga tidak boleh lupa untuk mempertahankan seorang karyawan dalam perusahaan supaya sebisa mungkin tidak menimbulkan adanya perputaran kerja, apalagi dalam level yang tinggi. Di sini, mau tanya tuh. Oh ya. Oh, emangnya bagi perusahaan tuh perputaran yang rendah itu bagus ya? Perputaran karyawan yang rendah? Ya, itu sangat bagus. Nanti akan dibahas setelah ini. Oke. Di sini ada hubungan antara perputaran dan juga kinerja. Ketika kita memberikan seorang karyawan yang kurang kompeten atau kurang bagus, itu adalah sisi positif gitu, atau hal yang wajar. Namun, ketika keseringan memberhentikan seorang karyawan, itu juga menjadi dampak negatif bagi perusahaan gitu. Apalagi dalam kinerja perusahaannya maupun angkatan kerjanya, itu akan sangat berdampak sekali gitu. Makanya perusahaan ini harus bisa memahami dan juga menyadari bahwa perputaran kerja yang rendah itu lebih baik, dan mereka harus bisa mencegah dan juga mengurangi perputaran karyawan ini. Seperti itulah Nato yang tadi. Kemudian ada strategi retensi untuk mengurangi perputaran karyawan. Perputaran ini bisa terjadi itu berawal dari keputusan seleksi yang buruk, pelatihan yang kurang memadai, penilaian yang tidak sensitif, dan juga bayaran yang tidak layak. Maka dari itu, seorang manajer harus memahami bahwa mempertahankan karyawan adalah masalah manajemen bakat, dan bahwa strategi retensi yang terbaik adalah bersifat multifungsi. Maka dari itu, kita di sini ada beberapa cara untuk mengurangi perputaran karyawan ini. Yang pertama adalah bisa menghargai peran karyawan dalam suatu perusahaan, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan kerja, lalu memperbaiki sistem perekrutan karyawan yang baru. Nah, tadi itu yang retensi bersifat multifungsi, artinya ada dua arah di sini, itu extrinsic dan juga intrinsic. Extrinsic itu berbicara mengenai kompensasi di bayaran pada karyawan yang dimana harus setimpal gitu dengan apa yang sudah dia berikan kepada perusahaan. Nah, yang kedua adalah intrinsic, itu engagement, keterlibatan seorang karyawan. Karena keterlibatan karyawan ini bisa membuat karyawan itu beranggapan bahwa perusahaan ini adalah di second home-nya. Dia bisa menimbulkan rasa nyaman, rasa dimiliki, dan juga mereka layak gitu dalam perusahaan itu. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan yang keterlibatan. Nah, cara untuk meningkatkan keterlibatan adalah dengan mengingat bahwa keterlibatan merupakan jalan dua arah. Karyawan cenderung berkomitmen kepada perusahaan yang peduli dengan mereka gitu, yang berkomitmen kepada mereka juga. Sehingga karyawan ini bisa membuat suatu anggapan bahwa organisasi ini itu peduli dengan saya, menghargai kontribusi saya terhadap kesejahteraan organisasi, dan organisasi ini benar-benar peduli dengan kesejahteraan saya. Itu saja dari saya, Ian. Hel, mau tanya nih, boleh kan nanya lagi? Ya, silakan. Saya mau tanya, apakah kalau seorang karyawan tuh tidak dapat promosi, dia itu akan keluar atau berhenti dari tempat kerjanya gitu? Oke, mengenai itu sebenarnya bisa dibilang iya dan tidak ya, karena kan ini sangat bergantung kepada perspektif masing-masing orang. Ada juga yang dia tidak mendapatkan promosi, ya santai-santai aja gitu. Dan ada juga yang memang karena sangat gila dengan promosi. Karena kan kita semua juga tahu tidak semua orang yang
tidak mendapatkan promosi itu langsung berhenti atau keluar gitu. Dan yang paling mendasari jika orang tidak mendapatkan promosi dan keluar adalah bayaran. Maka dari itu bayaran juga harus ditingkatkan meskipun promosinya tidak naik. Begitu Nato. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Untuk topik selanjutnya saya serahkan kepada Nato. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen karir siklus hidup karyawan. Nah, seperti yang kita tahu, karyawan dalam perusahaan itu mempunyai siklus hidup sama seperti produk yang mempunyai siklus hidup juga, yaitu PLC kan, product life cycle. Nah, karyawan ini juga punya siklus hidupnya di perusahaan. Dimulai dari saat ia pertama kali wawancara, lalu diberikan pekerjaan pertama, kemudian dia melakukan pekerjaannya hingga mendapatkan suatu promosi atau mendapatkan transfer ataupun pensiun. Nato, pada bab ini sebenarnya kita bahas apa sih sebenarnya? Pada bab ini kita tuh fokus pada 3 hal, yaitu pada proses promosi, transfer, dan pensiun. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses promosi. Promosi itu adalah suatu keadaan di mana kita tuh mendapatkan peningkatan gitu dalam karir kita di perusahaan, di mana kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar. Nah, itu merupakan dambaan semua karyawan di perusahaan, termasuk saya gitu kan, karena kita merasa mengalami peningkatan gitu dalam perusahaan tersebut, kita diakui oleh bos gitu, sehingga kita dipromosikan untuk posisi yang lebih baik gitu, dengan ya tanggung jawab lebih besar tentunya, karena kita dianggap mampu. Nah, kalau kita dalam promosi itu biasa tuh perusahaan tuh memutuskannya dalam beberapa hal gitu. Nah, yang pertama itu apakah promosi itu berdasarkan pada kompetensi atau senioritas. Kalau dari kompetensi berarti berdasarkan dari kompetensi yang kita miliki. Semakin banyak atau semakin berkompeten kita di perusahaan, maka akan semakin tinggi kemungkinan kita untuk dipromosikan. Kalau dari senioritas itu berarti dari masa jabatan atau seberapa lama kita menjabat di perusahaan. Kalau semakin lama, berarti semakin tinggi juga kemungkinan kita untuk dipromosikan. Nah, contohnya perusahaan saya tuh, di mana yang dipromosikan pasti para senior dulu, yang kerja duluan selain kita gitu. Karena mereka dianggap lebih tahu lah pengalamannya di perusahaan tersebut, lebih tahu dari yang baru gitu. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita mengukur kompetensi tahap kedua. Misalnya pada bagian pertama tadi kita memilih berdasarkan kompetensi promosi tersebut. Nah, bagaimana kita mengukur kompetensi tersebut pada tahap selanjutnya? Itu diukur melalui kinerja di masa lalu, di mana jika perusahaan melihat pada kinerja masa lalu karyawan tersebut dilakukan dengan baik, maka perusahaan menganggap bahwa pada kerjaan yang selanjutnya atau saat diberikan promosi dia juga akan melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu apakah prosesnya dijalankan secara formal atau informal. Kalau secara formal berarti ada langkah-langkah yang formal yang dilakukan dalam proses promosi, yaitu mulai dari diberitahukannya promosi ataupun syarat-syarat yang diperlukan dalam promosi tersebut, dan juga cenderung menggunakan tes-tes atau form-form yang bersifat formal yang sudah ditentukan. Kalau informal itu cenderung kepada dari pribadi dari manajer tersebut yang melaksanakan promosi. Jadi misalnya kamu mau sebaik apapun kamu bekerja, kalau kamu nggak ada relasi dengan manajernya itu nggak akan dipromosikan gitu, karena dia berdasarkan pada penilaian pribadi. Selanjutnya yaitu pada apakah prosesnya itu vertikal atau horizontal. Kalau secara vertikal itu berarti kita akan diberikan posisi yang lebih tinggi ya, dari bawah ke atas dengan jabatan yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan juga kalau secara horizontal itu berarti promosi yang pada level yang sama, tapi tetap pada peningkatan dari upah maupun tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer. Nah, kalau bicara tentang transfer itu bisa jadi karena karyawan tersebut tidak pas pada posisi tersebut. Contohnya di perusahaan saya itu ada seorang admin yang kurang dalam kerjaannya, tapi dia jago dalam berbicara, jadi dia dipindahkan pada posisi sales gitu, dan cocok gitu. Jadi transfer itu bisa jadi untuk karyawan yang mungkin jenuh dengan pekerjaannya, jadi dipindahkan ke pekerjaan lain, ataupun karena pekerjaan itu tidak cocok untuk dirinya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pensiun. Nah, pensiun itu adalah masa-masa kita terakhir di perusahaan. Nah, dalam kaitan perusahaan itu bagaimana perusahaan mengatur hal-hal yang akan diterima karyawan pada masa pensiun, dan juga bagaimana mungkin perusahaan tersebut mempertahankan karyawan yang pensiun nanti dengan diberikan sebuah hak spesial mungkin sebagai
mentor atau sebagai pembimbing karyawan baru dengan ditetapkan batasan dalam hal jam kerja ataupun bayaran ataupun dari kemampuan yang diberikannya. Nah, kalau misalnya kita pensiun dalam perusahaan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, mungkin karena kita yang sudah berumur lanjut atau juga karena kita ingin pensiun dini karena alasan finansial. Enak, aku mau nanya nih, Nah, di boleh. bagian pensiun tuh apa sih yang perusahaan kasih kepada karyawan yang udah pensiun dari perusahaan mereka? Nah, itu biasa perusahaan itu akan membuat beberapa kebijakan tentang pensiunnya karyawan di perusahaan mereka. Bisa jadi berupa pesangon atau uang pensiun yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dan juga beberapa tunjangan, contohnya tunjangan hari tua atau tunjangan lainnya yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan, agar karyawan tersebut dapat pensiun dengan keadaan yang leluasa atau dengan keadaan yang lega gitu. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai mengelola perberhentian. Yang pertama yang kita bahas adalah dasar untuk memberhentikan. Yang pertama adalah kinerja tidak memuaskan, rujuk pada kegagalan terus-menerus. Ini mungkin yang dilakukan oleh karyawan itu kayak sering absen, jarang masuk, yang masuknya tuh tidak ada diberitahu gitu, yang main masuk nggak masuk, masuk nggak masuk. Kemudian adalah kelakuan buruk, pelanggaran yang disengaja terhadap peraturan pemberi kerja dan dapat meliputi pencurian dan perilaku kasar. Ini tuh kayak hal yang paling ditakuti oleh setiap perusahaan gitu, punya karyawan yang punya perilaku yang kasar. Jadi nggak mungkin sebuah perusahaan yang besar maupun kecil mempertahankan karyawan yang punya kelakuan buruk. Selanjutnya ada kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan. Oke, Marcel. Ya. Aku mau nanya, kalau misalnya orang yang kurang kompeten tuh bisa diterima nggak sih? Jadi awalnya ya, dari proses wawancara kan, bisa jadi kayak di awal perusahaan tersebut standarnya cuma memang dari karyawan tersebut gitu. Misal standar dari perusahaan misalnya bisa Excel yang rumusnya kayak sum, average, dan kawan-kawannya yang masih cetek-cetek. Kemudian berganti tahun, tiba-tiba bosnya suruh kayak tambahin kayak lookup, VLOOKUP, dan if, and, dan kawan-kawan yang susah-susah. Jadi kayak karyawan tersebut nih merasa kurang kualifikasinya. Namun ketika dia rajin di perusahaan tersebut, mungkin saja karyawan tersebut dipindahkan ke bagian yang sekiranya cuma menggunakan rumus sum dan ya, kawan-kawan yang gampang-gampang. Kemudian tadi adalah persyaratan yang berubah dari pekerjaan, ketidakmampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut setelah sifat pekerjaannya berubah. Selanjutnya kita akan bahas adalah mengenai wawancara keluar. Wawancara keluar sangat perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan karena ketika perusahaan tersebut mewawancarai karyawan yang sudah akan keluar, mereka harus mendapatkan feedback atau kayak pesan-kesan dari karyawan tersebut untuk mengimprove kinerja dari perusahaan tersebut untuk ya mengelola misalnya kayak di bidang apa dibagusin lagi gitu. Selanjutnya ada pemberian sementara, yang mana pemberi kerja merumahkan pekerja untuk suatu waktu karena kurangnya pekerjaan. Misal seperti kondisi pandemi kemarin, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya seperti Lion Air gitu, banyak yang merumahkan pramugarinya karena mereka takut kondisi finansial perusahaan mereka akan menurun. Oke, aku mau tanya lagi nih. Jadi yang mengenai pemberhentian sementara ya, itu karyawannya masih bisa dipanggil lagi nggak sih buat kerja gitu? Kalau menurut saya sih kembali ke kebijakan perusahaannya gitu. Ketika perusahaan tersebut sudah mulai stabil dalam segi keuangan, mungkin perusahaan tersebut bisa memanggil kembali karyawan yang dirumahkan gitu untuk bekerja kembali. Karena banyak perusahaan yang menggunakan kata WFH atau perumahan sementara itu sebagai PHK gitu, alibinya. Jadi yang terkadang membuat karyawan-karyawan yang dirumahkan tersebut tergantungilah perasaan oleh perusahaan tersebut, sehingga terkadang terkena ke psikologis dan fisik mereka, sehingga kadang ada yang bunuh diri, jadi gila gara-gara tidak ada pekerjaan. Ya. Oke, menurut saya teman-teman itu saja yang bisa saya berikan, saya informasikan kepada teman-teman sekalian mengenai bab mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton dan
Sampai jumpa.